orang tanya sama saya, mengapa orang Arab di sana, negara-negara Arab yang cukup kaya, negara Arab cukup punya kuasa, negara Arab cukup ramai dan dekat dengan saudara kita di Palestina. Kan batasan negara Palestina kan semua Arab, bukan Malaysia. Malaysia jauh, semua orang Arab. Tapi mengapa negeri Arab tidak bersatu untuk bagi tolong saudara kita di Palestina? Kalau bagi rakyat, alhamdulillah mereka bersatu. Tapi apa boleh buat rakyat kalau pemerintah tidak bersatu? Sebab pemerintah sana rata-rata semua berkhianat. Islam tapi berkhianat. Takut sama Yahudi, takut sama Amerika, itu sebab hancur. Tapi kalau daripada rakyat sendiri, tidak ada setuju. Semua mereka mau, tapi mana boleh keluar, mana boleh tembus atau jalan. Padahal ada orang berupaya, boleh dia jalan sembunyi-sembunyi, boleh dia berupaya sampai datang masuk Palestina. Saya kenal banyak keluarga, sahabat-sahabat yang punya kemampuan, dia terus. Padahal dia masih usia muda, masih sekolah, masih kuliah. Dia nampak saudara kita di Palestina macam ini, dia tinggalkan kuliah, tinggalkan keluarga, dia terus di sana. Dan saya yakin kalau pemerintah di sana semua boleh buka jalan untuk tidak perlu pakai senjata, tidak perlu perang, lepaskan saja, biarkan rakyat saja masuk, umat Islam saya yakin akan satu. Apalagi Mesir, jumlah di sana cukup besar, 90 juta. Kalau dibuka pintu Rafah, kan ada pintu Rafah itu. Sekarang yang menutupi pintu Rafah siapa? Bukan Israel, Mesir. Saya kemarin berupaya sama sabit merah ya, sabit merah dari Indonesia. Saya mau ikut bersama-sama untuk bagi tolong di Palestina. Tidak dapat visa. Minta izin visa dari siapa? Dari Mesir. Dan Mesir tidak bagi visa. Padahal kita bukan mau perang, kita mau bawa obat, mau bawa selimut, mau bawa makanan yang diperlukan oleh masyarakat. Inilah keadaan kita. Ini semua apa yang terjadi, kita tidak boleh salahkan kerajaan atau salahkan pemerintah atau salahkan siapapun. Tapi memang kita semua masing-masing punya salah. Sebab banyak dosa kita, sebab banyak kita, walaupun kita tidak berdosa, tapi kita diam terhadap dosa. Ada orang tidak berdosa, tapi dia diam, tidak mengingkari. Diamkan, dia biarkan, itulah akibatnya. Kalau umat Islam juga di sini juga sama kuat, mana orang Arab datang berani bermacam dosa maksiat di sini. Tapi sama, kalau dia dapat jalan terbuka, ada orang juga sama Muslim layani, dia sewakan tempat, ada tempat silahkan. Yang jual minuman keras orang Malaysia, yang minum minuman keras orang Arab, yang sama-sama wa ta'awanu dengan minum keras, bersama-sama kerjasama, bukan untuk kebaikan, malah na'udzubillah untuk dosa maksiat. Ini sebab keadaan umat Islam di mana saja, bukan hanya di sini, di mana saja keadaan umat Islam sama. Oleh sebab itu Allah memuji umat Islam, Allah jauhkan Masjidul Aqsa dari umat Islam. Dan saya nampak dalam sejarah, bila Masjidul Aqsa boleh ambil oleh Islam, boleh dijaga oleh Islam, boleh dikuasai oleh umat Islam, kalau umat Islam kuat. Masjidul Aqsa tidak boleh ditolong oleh orang Palestina. Cuba buka sejarah. Siapa yang bagi tolong? Semuanya dari luar. Pertama buka Masjidul Aqsa, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan orang Palestina, jauh datang. Terus dibagi kunci Masjidul Aqsa, diserahkan. Salahuddin Al-Ayyubi dari mana? Dari luar, bukan dari dalam. Muhammadul Fatih dari luar. Banyak. Bukan dalam sejarah, tidak ada Allah bagi tolongan saudara kita di Palestina dari orang Palestina sendiri. Sebab bagaimana keadaan umat Islam di luar Palestina, akan Allah bagi tolong di Palestina.
keadaan umat Islam kuat, bersatu, saling cinta agama dan betul-betul bermulia akhlak, Allah bagi kemudahan. Tapi umat Islam di luar negeri Palestina berpecah, bermusuhan, saling dengki, hasud, berburuk akhlak. Apa yang terjadi? Allah uji Palestina. Padahal Allah sudah janji Palestina itu adalah negara yang berkah. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. Allah bagi berkah. Bukan hanya berkah Masjid Al-Aqsa, tapi semua sekitar Masjid Al-Aqsa pun dapat berkah. Minyak zaitun yang paling bagus, murni dan termurah di dunia, minyak zaitun Palestina. Tapi sayang sekali, minyak zaitun Palestina sekarang dikuasai oleh Israel. Banyak sawah, kebun-kebun khusus untuk buah zaitun, kemudian minyak zaitun, ini semua di bawah kekuasaan mereka, Israel. Allah sendiri bersumpah, wattini wazzaitun. Allah sumpah, zaitun itu buah yang murni dan sangat manfaat, ada di Palestina. Baru minyak zaitun di Suria, di Jordan, kemudian negara-negara lain. Tapi yang paling murni bagus untuk kesehatan, untuk ini, bahkan harga pun murah di Palestina. Tapi lah begitu. Kalau kita nampak harta kekayaan umat Islam yang dimanfaatkan dan digunakan oleh musuh Islam. Sekarang dimanapun negara Islam kaya, sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Apa dia kaya ekonomi, dikuasai orang Yahudi. Semua nikmat-nikmat kekayaan alam dari bumi diambil sama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tambah kaya dan umat Islam tambah miskin. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi jamaah sekalian, apapun yang terjadi keadaan umat Islam tidak boleh putus asa. Ini semua memang ujian. Kita sedih. Kita bahkan ada yang menangis malam hari. Dia nampak keadaan umat Islam macam ini, tapi tidak boleh bagi tolong. Tapi percayalah, sepanjang apapun gelapnya malam, akan datang satu saat terbitnya matahari. Karena Allah tidak rida terhadap kezaliman. Yang terjadi sekarang masa ini, banyak kezaliman terhadap umat Islam. Allah tahankan, Allah nampak, Allah lihat semua. Allah tidak rida. Tapi ini menjadi ujian buat kita. Allah mau lihat siapa di antara umat Islam yang taubat, yang beristighfar, yang muhasabah, yang betul-betul boleh belajar. Karena kita tak boleh belajar daripada senang. Tapi bila kita belajar, ketika kita susah, baru kita boleh belajar. Tapi kalau senang terus, mana boleh belajar? Ini salah satu hikmah. Ujian yang kita hadapi umat Islam ini, dimanapun berada, bukan Allah tidak sayang sama umat Islam. Allah sayang, Allah cinta. Tapi Allah bagi ujian. Sebab ujian akan beza mana orang Muslim benar, mana orang Muslim palsu.